Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. لا
nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini. Gerakan cerdas memilih. Kamu udah tahu dong serunya GCM Gerakan Cerdas Memilih kemarin? Nah, GCM mau ada lagi nih. Bakalan banyak banget kegiatan seru di RRI Kota kamu. Ada hiburan dan pastinya info tentang pemilu 2024. Minggu 3 September 2023, serentak di RRI seluruh Indonesia. Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Gerakan cerdas memilih. Pemilu 2024 pemilu semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat untuk melindungi hak pilihnya di pemilu 2024. Pastikan nama Anda sudah tertera di daftar pemilih tetap DPT. Sebab masih ada yang sudah sesuai dengan syarat menjadi pemilih, belum tertera namanya di DPT. Cek nama Anda di rri.co.id. Caranya, kunjungi website rri.co.id, scroll ke bawah, pilih banner KPU RRI, klik cek data pemilih saya. Setelah itu, masukkan nomor induk kependudukan kamu. Mudah bukan? Yuk, jangan lupa cek DPT. RRI, Radio Pemilu, Kanal Pemilih Cerdas.
Aktualisasi potensi dan prestasi akan hadir untuk Anda dalam Kita Setara hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Malang sore ini kembali hadir menyapa Anda saudara dari Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk hari ini Rabu 9 Agustus 2023, saya Riza yang akan mengawal Kita Setara ya. Untuk salah satu segmen di Malang sore ini, kami akan hadirkan perbincangan lanjutan. Setelah pekan yang lalu kita juga sudah berkenalan langsung dengan UPT PPSA Balita Sidoarjo ya. Kali ini kami akan hadirkan perbincangan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui adopsi di UPT PPSA Balita Sidoarjo saudara. Dan sudah hadir langsung ke RRI Malang mama-mama hebat ini ya, saya memanggilnya demikian begitu ya, yang juga sudah bersiap untuk menyapa Anda saudara, menghadirkan perbincangan terkait seperti apa mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui adopsi di UPT PPSA Balita Sidoarjo. Saya akan sapa dulu narasumber kami yang sudah ada di RRI Net Malang. Ada Ibu Pametia Safitri STR Esos, ada Ibu Novi Kristiana, dan juga Kepala Seksi Perlindungan Sosial ada Ibu Rianti SPD. Selamat sore ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, sehat nggih ibu-ibu sekalian nggih? Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Kali ini kita akhirnya bisa berbincang bersama dengan Kepala Seksi Perlindungan Sosial dari UPT PPSA Balita Sidoarjo, Ibu Rianti SPD. Ibu, sehat Ibu Rianti? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk teman-teman PT mohon bantuannya untuk mikrofon dari Ibu Rianti, sepertinya audionya belum bisa tertangkap dengan baik. Untuk kedua narasumber yang lain sudah cukup clear penerimanya di kami. Kami akan membahas terkait tentang mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui adopsi di UPT PPSA Balita Sidoarjo. Betul ya Bu Rianti ya? Betul Mbak Risa. Baik, siap. Bu Rianti, ini yang harus diketahui oleh masyarakat ini, jenis pengangkatan anak. Kalau di negara kita itu ada apa saja jenis-jenisnya Bu Rianti? Baik, untuk jenis pengangkatan anak Mbak Risa, di Indonesia ini ada beberapa, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia maupun antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Baik. Jadi ada dua jenis, tetapi untuk warga negara Indonesia itu ada beberapa juga, yaitu penyerahan secara langsung, adopsi secara langsung, atau adopsi melalui lembaga dan single parent. Baik, siap. Baik, kami akan mencoba terlebih dahulu, mungkin mohon maaf Bu Rianti bisa bertukar mic sejenak dengan Ibu Novi atau Ibu Pametia. Baik, nah siap, bisa diulang kembali Ibu Rianti untuk jenis pengangkatan anak di Indonesia ini. Baik, mohon maaf ini tadi ada trouble ya Mbak Risa. Jadi begini, untuk adopsi itu di Indonesia ini ada dua jenisnya, itu antar warga negara Indonesia dan satunya adalah warga negara Indonesia dengan warga negara asing, atau anak Indonesia diadopsi oleh warga negara asing. Baik. Begitu. Wow. Jadi ini anak Indonesia juga ternyata berpotensi untuk mendapatkan pengasuhan dari warga negara asing ya Bu Rianti ya? Betul Mbak Risa, tetapi perlu diketahui bahwa pengadopsi untuk anak Indonesia untuk diadopsi warga negara asing itu merupakan alternatif terakhir. Baik. Jadi yang diutamakan adalah anak Indonesia dan mungkin untuk diadopsi oleh warga negara Indonesia sendiri. Baik, begitu. siap. Nah, untuk pengangkatan anak antar warga negara ini meliputi apa saja ini Bu Rianti? Kalau untuk antar warga negara Indonesia itu ada adopsi secara langsung, yaitu di mana penyerahan langsung dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Baik. Kemudian ada adopsi yang melalui lembaga, yaitu adalah adopsi yang dilakukan bahwa anak-anak yang diadopsi adalah anak yang ada di dalam lembaga. Kemudian ada juga yang adopsi melalui single parent. Baik. Bahwa calon orang tua angkatnya adalah seorang single parent. Begitu Mbak Risa. Baik, artinya untuk calon orang tua yang akan mengangkat anak ini atau mengadopsi anak ini tidak harus orang tua lengkap begitu Bu Rianti?
Ya, memang di Indonesia boleh adopsi single parent, tetapi untuk calon orang tua angkat yang single parent ini dengan catatan harus mendapatkan izin dari kementerian. Baik. Begitu. Baik, harus mendapatkan catatan terlebih dahulu dari Ya, kementerian betul. apa ini Bu Rianti? Dalam artian bahwa calon orang tua angkat yang single parent ini harus mendapatkan nanti ada penelitian, karena memang dalam proses adopsi ini ada yang namanya tim pertimbangan izin pengangkatan anak, sehingga di dalam prosesnya perlu mendapatkan izin dulu dari kementerian, karena memang Baik. penelitiannya harus lebih detail, karena setiap anak ini kan perlu figur bapak, perlu figur ibu. Baik. Tetapi kalau memang memungkinkan sekali itu baru diizinkan. Baik, siap. Ini cukup menarik ini Bu Rianti untuk pengangkatan anak oleh orang tua atau single parent. Apakah ada syarat khusus bahwasanya seseorang ini sudah pernah menikah atau belum pernah menikah atau bagaimana ini Bu Rianti? Untuk yang Single parent. Mm-mm. Single parent tidak harus namanya single parent ya. Ada di masyarakat kita ini ada sebagian warga yang mereka memutuskan untuk tidak menikah. Baik, baik. Mereka memutuskan untuk tidak menikah ataupun mereka yang pernah menikah kemudian terjadi perceraian, baik Baik. itu perceraian mati atau mungkin karena memang karena satu hal kemudian bercerai dan memutuskan untuk tidak menikah lagi, maka boleh melakukan proses adopsi ini. Nah, untuk pengajuan ke Kementerian Sosial tadi ini Bu Rianti, selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk mungkin masyarakat kita yang ingin sekali mengangkat anak tapi dalam kondisi single parent begitu Bu Rianti? Sebenarnya persyaratnya sama dengan untuk calon orang tua angkat secara umum Oh, ya Mbak baik, Risa ya. baik. Jadi kalau mau menjadi calon orang tua angkat secara umum itu pertama dia kalau misalkan sudah menikah itu harus menikah minimal 5 tahun. Baik. Tapi kalau single parent tentunya berbeda. Tidak ada syarat itu. Baik. Kemudian usia antara 30 sampai 55 tahun. Kemudian agama itu harus sama. Siap. Agama calon anak yang akan diangkat maupun agama calon orang tua angkat itu harus sama. Kemudian sehat jasmani, sehat rohani, kemudian tidak pernah tidak Berurusan pernah dengan berurusan pidana. dengan pidana. Nggih. Kemudian juga harus mampu secara ekonomi pastinya. Baik. Itu penting sekali. Nanti kita akan breakdown lebih lengkap untuk Baik. persyaratan ini begitu ya Nggih, Bu baik, Rianti ya. Larissa, nggih. Nah, ini ada yang keempat selanjutnya adalah pengangkatan anak secara adat kebiasaan. Ini mungkin saya pribadi juga baru tahu ini Bu Rianti atau mungkin ada teman-teman lain yang mau membantu menjelaskan, monggo silakan. Baik, untuk adopsi melalui adat kebiasaan ini begini Mbak Risa, bahwa di negara Indonesia ini yang begitu beragam, itu ada beberapa daerah tertentu yang masih menjunjung tinggi adat kebiasaan untuk di wilayahnya. Nah, kemudian maka proses adopsi itu bisa diputuskan di dalam wilayah itu dulu melalui adat yang ada. Baik. Tetapi meskipun begitu, di dalam praktiknya nanti begitu setelah ditetapkan oleh adat, disetujui secara adat, maka tetap diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan secara hukum. Baik, jadi untuk proses yang keempat ini prosesnya terbalik ya Bu Rianti ya. Kalau dari awal kan pengajuan secara hukum, administrasi lebih awal, tapi Ya. kalau ini adat Ada yang lebih dulu, awal. betul. J. Ada dulu, baru kemudian nanti prosesnya untuk dilakukan penetapan. Baik, Gitu. ada contoh nggak Bu Rianti untuk adat ini seperti apa contoh yang mungkin atau pernah terjadi di UPT PPS Abalita Sidoarjo? Kalau di UPT PPSA Balita Sidoarjo perlu kami jelaskan Mbak Risa bahwa di UPT itu hanya melaksanakan proses adopsi melalui lembaga. Oh baik, baik. Jadi kami hanya baik. melaksanakan proses adopsi melalui lembaga. Karena anak-anak yang akan kami serahkan kepada calon orang tua angkat adalah anak-anak binaan kami. Baik. Begitu. Baik, siap. Mungkin ini terjadi di beberapa adat yang masih sangat kuat begitu ya di negara kita ya Bu Rianti ya. Betul. Begitu, Seperti Mbak Risa. adat Bali, Ya, adat betul. adat-adat yang sangat Adat-adat di daerah lain yang memang masih kuat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Baik, baik, siap. Nah, pengangkatan anak di lembaga yang memiliki izin khusus dari Kementerian Sosial ini kan ada di Jawa Timur, salah satunya dari UPT PPSA begitu ya, Bu Rianti ya. Iya betul. Selanjutnya untuk alurnya ini Bu Rianti, ini yang pastinya masyarakat kita juga penasaran sekali. Siapa tahu ada pendengar kami yang juga ingin sekali bergabung
Kemudian bersama-sama UPT PPSA Balita Sidoarjo ingin mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui program adopsi ini. Alur proses pengangkatannya. Baik, ini untuk alur ini mungkin Mbak Tia yang akan Siap, membantu. siap. Mbak Tia yang akan membantu, begitu ya Mbak Risa ya? Mbak Tia ini adalah Mbak Novi Kristiana, betul? Bukan. Prametia Prametia Oh, Pak. Safitri. Oh, Iya, dipanggilnya Mohon maaf. Tia. iya. Ada sama-sama Tianya, saya lagi nyari nih. Iya. Satunya Mbak Novi, Mbak Tia. Siap, Mbak Novi dan Mbak Tia siap, Mbak Iya, mohon maaf, mohon Prametia Safitri STRSO. Semoga silakan Mbak Tia. Iya. Kalau untuk alur proses pengangkatan anak sendiri di UPT PPSA Balita Sidoarjo itu jelas yang pertama calon orang tua yang telah terseleksi pastinya akan nanti dipanggil oleh UPT kami ke kantor untuk dikenalkan terlebih dahulu kepada calon anak angkatnya. Baik. Jadi PDKT dulu lah istilahnya Baik, Mbak. siap. Jadi untuk membangun chemistry mungkin karena kan kita anak tersebut baru bertemu dengan calon orang tuanya. Siap. Lalu setelah memang mereka cocok, klop, itu baru calon orang tua melakukan pemberkasan persyaratan adopsi. Nah, setelah melakukan pemberkasan persyaratan oke, sudah tercukupi, lalu kita lakukan home visit yang pertama. Nah, home visit pertama itu dilakukan biasanya oleh pekerja sosial juga dengan teman-teman di UPT, petugas yang ada di UPT. Baik, Nah, itu baik. tadi home visit itu tadi yang pertama itu tujuannya untuk apa sih? Untuk survei langsung datang ke rumah calon orang tua, Baik. untuk mengecek keadaan rumahnya, lalu lingkungan, lingkungan sekitar rumah, lingkungan sosialnya, terus lalu tidak menutup kemungkinan juga tentang ekonomi dari calon orang tua Siap. tersebut, seperti itu. Baik. Lalu setelah memang sesuai dengan apa namanya yang kami lakukan sesuai dengan kriteria tersebut, nah itu kita lakukan penyerahan calon anak angkat itu disertai dengan SK pengasuhan 6 bulan kepada COTA. Jadi kita biasanya di UPT PPSA Balita itu ada pelepasan Baik. calon anak angkat kepada calon orang tua angkat itu dalam setahun ada 2 kali Mbak Risa. Nah, Baik, kebetulan baik. kami bulan Juli kemarin baru melaksanakan pelepasan calon anak angkat kepada calon orang tua. Siap. Nah, setelah mereka melakukan penyerahan itu tadi, terus dengan dibekali SK pengasuhan tersebut, nah setelahnya kita 6 bulan kemudian kita melakukan home visit kedua. Nah, home visit kedua itu untuk apa sih? Nah, itu lebih ke kita untuk mengetahui keadaan anaknya. Jadi seperti apa setelah diasuh 6 bulan itu kesehatannya, gizinya, mungkin ada perkembangan-perkembangan yang tadinya di UPT masih misalnya belum jalan, tapi ternyata setelah pulang dia sudah bisa jalan atau sebagainya sesuai dengan umurnya lah Mbak, seperti itu. Baik. Nah, setelah itu kalau memang sudah layak, memang anak sehat, tumbuh sehat dan sesuai dengan perkembangannya juga sesuai dengan usianya, biasanya kita lalu dilakukan sidang. Sidang itu oleh tim PIPA, yaitu tadi untuk memutuskan apakah calon orang tua ini layak nggak sih untuk diberikan selanjutnya SK pengasuhan, izin pengangkatan anak, Nah, setelah disetujui itu tadi, terbitlah SK izin pengangkatan anak itu, Mbak, yang dilakukan sidang penetapan itu di pengadilan negeri atau agama. Jadi biasanya calon orang tua itu bisa memilih, ya Bu Yanti ya, bisa memilih mereka akan diputuskan di pengadilan negeri atau di agama, seperti itu untuk penetapan statusnya. Setelah ada penetapan, baru calon anak asuh itu diproses untuk perpindahan KK, lalu akta kelahiran, kan catatan kelahiran di baliknya itu nanti akan berubah, seperti itu. Nah, setelah selesai itu semua tetap dari UPT kami melakukan monitoring hingga anak itu berusia 18 tahun. Jadi agar kita tuh tetap bisa memantau gitu Mbak, bagaimana keadaan anak tersebut di keluarga tersebut itu apakah benar istilahnya diasuh dengan baik, seperti itu hingga dia 18 tahun
Ya Bu Yanti, mungkin Ya, Bu Yanti betul. akan menambahkan. Mungkin bisa saya Siap. tambahkan, Mbak Monggo Lisa. Bu Yanti. Jadi begini, pada prinsipnya para pemohon yang mengajukan di tempat kami itu diawali dengan mengajukan permohonan. Baik. Jadi mengajukan permohonan dulu yang belum dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap. Baik. Artinya kami melihat dulu dari permohonan itu, kemudian dari permohonan yang disampaikan sama Ibu Tia tadi bahwa dari permohonan itu kemudian kami akan melakukan seleksi awal. Baik. Nah, untuk mereka yang terseleksi, nah baru kami undang, kemudian ada perkenalan dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan sama Mbak Tia tadi. Jadi tahapannya seperti itu Nah, sebagian masyarakat yang sudah mengajukan bisa saja tidak akan mendapatkan calon anak angkat, mengingat jumlah pemohon itu dengan jumlah anak yang ada di kami memang tidak seimbang. Jumlah Baik. pemohon yang dari Jawa Timur ini luar biasa antusiasnya, Alhamdulillah. sementara Nggih. jumlah anak kami sangat terbatas. Baik. Oleh karena itu Baik. tentu kami memilih yang terbaik untuk anak kami. Karena di dalam proses adopsi ini tujuan utamanya adalah kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Nah, tentu kami akan memilih yang terbaik di antara orang-orang baik yang sudah mengajukan permohonan kepada kami. Baik. Kami akan memilih yang terbaik untuk anak kami. Begitu, Siap. Mbak Tia. Mbak. Seleksinya cukup ketat ya Bu Yanti ya? Iya, kalau dibilang ketat memang cukup ketat. Masalahnya ini menyangkut masa depan anak-anak kami, agar nantinya mereka yang di awal anak-anak kami ini sudah diterlantarkan oleh keluarganya ataupun memang terlantar, kemudian ke depannya kami tidak ingin itu terulang lagi setelah mereka mendapatkan orang tua baru. Baik. Sehingga memang kami perlu seleksi agar mereka benar-benar nantinya ke depan betul-betul sejahtera dan juga terlindungi. Begitu, Mbak. Siap. Sangat jelas sekali, lengkap sekali alur proses pengangkatan anak atau adopsi di UPT PPSA Balita Sidoarjo yang tadi disampaikan oleh Ibu Rianti dan juga Mbak Pametia Safitri STRS. Ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah calon orang tua ini bisa memilih kriteria saat mengajukan diri begitu, Saat Bu Rianti? mengajukan, ya. Pada umumnya masyarakat itu kalau mengajukan pasti menginginkan sesuai yang diharapkan ya. Baik. Tetapi tentu kami juga akan menjelaskan bahwa anak-anak yang ada di kami ini kan bukan sesuatu yang harus kita ciptakan. Baik. Jadi mereka kita tawarkan tetap sesuai dengan apa yang ada. Kami tidak ada dalam hal ini untuk kemudian menyembunyikan sesuatu. Kami akan jelaskan apa adanya pada calon orang tua angkat yang terseleksi. Baik. Misalnya orang tua angkat pada saat pengajuan permohonan menginginkan anak usia 4 bulan. Nah, kami tidak memiliki anak seperti itu, maka kami akan sampaikan bahwa Anda terseleksi, monggo kalau berkenan untuk datang ke kantor untuk kita berbincang-bincang lebih lanjut, tetapi anak yang akan kami perkenalkan itu kami jelaskan sehingga pada saat calon orang tua datang itu sudah punya pemikiran bahwa nanti kalau terseleksi akan bertemu dengan anak yang seperti apa, begitu. Baik. Mengingat tadi persaingannya cukup ketat ya Bu Rianti ya. Iya, betul. Jadi kayaknya memang terlalu request juga kayaknya kalau belum jodoh ya enggak ketemu begitu ya Bu Rianti ya. Karena Iya, mempertemukan betul. anak dengan orang tua angkat ini juga butuh kekuatan ilahi begitu ya, Iya, Bu Rianti ya. Butuh kekuatan ilahi dan juga memang chemistry-nya itu harus ada. Karena kalau dipaksakan kita mengenalkan anaknya menolak bisa jadi. Baik. Ataupun mungkin kita kenalkan pada calon anak angkat kemudian cotanya menolak, kita tidak akan pernah memaksa. Baik. Karena ini nanti akan menjadi bagian dari hidupnya sepanjang hidup. Jadi tidak hanya sehari 2 hari, tetapi sepanjang hidupnya nanti akan bersama. Baik. Jangan sampai diawali nanti dengan satu masalah begitu. Baik, siap. Sebegitu detailnya perhatian dari UPT PPSA Balita Sidoarjo untuk bisa menemukan anak-anak asuh ini kepada orang tua angkat mereka nanti yang sesuai dengan kriteria. Tentu saja ini nggak cuma masalah fisik aja ya Bu Rianti ya. Betul. Masalah rohani, kesehatan mental juga sangat diperhatikan begitu Bu Rianti. Baik, apalagi tadi disampaikan oleh Mbak Tia bahwasanya lingkungan sosial ini menjadi salah satu kriteria.
tidak hanya keluarga internal inti saja ternyata yang masuk dalam kriteria, tapi lingkungan sosial. Yang menjadi alasan ini seperti apa ini Bu Rianti? Kenapa lingkungan sosial kemudian juga menjadi salah satu titik penilaian dari UPT sendiri, dari tim yang akan mensurvei ini? Baik, begini, kenapa sih lingkungan itu juga menjadi pertimbangan kami? Karena begini, kami menempatkan anak, kalau pada lingkungan yang tidak baik, kami akan khawatir bahwa nanti tumbuh kembang anak kami akan terganggu. Oleh karena itu kami pasti akan melihat lingkungannya seperti apa. Kalau kemungkinan nanti pada saat kami menempatkan anak pada keluarga tersebut dengan lingkungan yang tidak sehat, tentu kami akan menjadi khawatir bagaimana masa depannya anak ini. Baik. Nah, kesejahteraannya apakah bisa tercapai? Karena kesejahteraan itu tidak saja dalam bentuk fisik, finansial, tetapi juga bagaimana hati, bagaimana nanti mentalnya. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan, Mbak. Saya kira begitu. Siap. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada Bu Novi, saya bingung manggilnya Bu atau Mbak Tia. Bu atau Mbak Novi? Kayaknya lebih akrab kalau pakai Mbak ya. Siap. Kita lanjut kalau begitu ya dengan persyaratan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak. Ini monggo siapa yang ingin menyampaikan ini, monggo silakan. Yang harus diketahui oleh masyarakat dan para pendengar kami. Kalau untuk persyaratan sendiri untuk mendapatkan izin pengangkatan anak itu ada 2, Mbak. Ada persyaratan material sama administratif. Nah, itu berdasarkan di PP nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, juga Permensos nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Nah, yang pertama seperti yang tadi Ibu Yanti sudah jelaskan, jelas suami dan istri yang sudah menikah minimal 5 tahun. Lalu suami dan istri berumur paling rendah 30 tahun dan maksimal itu 55 tahun. Baik. Lalu calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Lalu salah satu antara suami atau istri dinyatakan oleh dokter ahli atau kecil kemungkinan tidak dapat memberikan keturunan. Nah, seperti itu. Jadi kan memang banyak, ada juga, nggak sedikit juga yang untuk datang ke kami itu yang anaknya Yun Sewu, kadang itu sudah 2, udah 3, tapi masih ingin mengangkat anak. Padahal ya sesuai dengan peraturan memang untuk kita utamakan untuk yang tidak mempunyai anak ataupun mempunyai anak hanya satu saja maksimal. Nah, lalu belum memiliki anak kandung atau memiliki 1 orang anak dan tidak merupakan pasangan sejenis, itu pasti surat pernyataan dari suami istri yang berisi bahwa pengangkatan anak semata-mata memang untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, seperti itu. Lalu memperoleh rekomendasi dari Dinsos kabupaten kota asal setempat, seperti itu. Lalu mampu secara ekonomi dan sosial, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum melakukan tindak kejahatan. Nah, nanti yang di persyaratan administratifnya dibuktikan dengan SKCK dari suami istri. Lalu yang jelas kalau fotokopi untuk KTP, KK itu pasti ya, Mbak, kayak akta kelahiran suami istri, akta nikah, seperti itu. Lalu tidak hanya itu, ada juga surat keterangan bahwa suami istri itu dinyatakan sehat oleh rumah sakit pemerintah. Ini harus rumah sakit pemerintah dari keterangan sehat, lalu keterangan sehat jiwa juga, seperti itu, lalu bebas narkoba. Nah, itu tadi. Lalu surat keterangan penghasilan itu juga penting untuk dilampirkan, seperti itu. Lalu memperoleh persetujuan anak apabila COTA sudah memiliki anak, itu tetapi untuk khusus anaknya yang sudah 18 tahun ke atas, jadi anaknya sudah cakap hukum. Nah, itu bisa membuat surat pernyataan gitu bahwa memang dia siap untuk punya adik lah, gitu istilahnya. Lalu selanjutnya ada pas foto 4x6. Nah, lalu mengisi surat pernyataan dari suami istri sebanyak 11 item. Nah, 11 item itu cukup banyak, jadi Mbak, biasa ya. Jadi istilahnya itu kalau mau adopsi, kalau memang dia benar-benar yakin, benar-benar serius, itu pasti akan dipenuhi. Soalnya nggak banyak,
sedikit juga ada Baik, orang yang baik. tahu syaratnya udah mundur duluan, kayak udah Baik. wah kok banyak banget, Terseleksi kayak ya, gitu. sudah terseleksi betul. lebih dulu begitu Iya, ya. Itu tuh pasti. Dan yang terakhir pasti surat rekom dari Dinsos Kabupaten Kota setempat. Baik. Ya mungkin kalau 11 item tadi apa harus saya bacakan karena lumayan banyak. Jadi ada Mungkin bisa dibantu sama Mbak Novi nih, Iya, belum keluar suaranya monggo. ini Mbak Novi ini. Monggo Mbak Novi untuk surat pernyataan apa saja. Ini masyarakat juga harus mengerti akhirnya ketika memang ingin sekali mengadopsi, mereka benar-benar serius dan juga nggak gentar dengan syarat-syarat yang ada. Iya, jika surat pernyataannya ini kan ada 11 Mbak. Enje. Ya, yang pasti adalah surat pernyataan bahwa untuk memberitahukan tentang asal-usul anak. Baik. Anak dan juga orang tua angkat. Baik, Lalu baik. surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah. Baik. Itu khusus untuk yang Perempuan. karena kan tidak sesuai dengan nasabnya ya, Mbak. Betul, betul. Lalu bahwa semua pernyataan dokumen itu sah. Nggih. Lalu surat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak. Baik. Mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari keluarga besar, Oh, siap. maksudnya dari mertua dan juga orang tua kandung kayak gitu. Wow. Iya, terus surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan. Surat pernyataan motivasi alasan kenapa mereka mau untuk mengangkat anak itu alasannya apa dan bagaimana seperti itu. Lalu surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama. Ini diperuntukkan adalah jika suatu ketika orang tua angkat mendapatkan buah hati yang Di tengah perjalanan di tengah membesarkan perjalanan, anak angkat. jadi Baik, siap. harus memberikan hak dan status yang sama. Lalu surat pernyataan akan memberikan hibah. Baik. Iya. Karena memang dalam waris nggak Dalam dapat waris ya. nggak dapat, Baik, iya. baik. Jadi harus wow, hibah. Masya Allah. Sampai sedetil ini ya, Sangat luar biasa. detail karena Masya memang Allah. tujuan kita adalah menjaga kesejahteraan anak. Baik. Gitu. Baik. Lalu selain itu surat pernyataan untuk melapor kepada Kementerian Sosial apabila anak angkat dibawa ke luar negeri. Baik, baik. Satu lagi bahwa bersedia menghubungi perwakilan RI dan melaporkan kondisi anak angkat setiap tahun dan bersedia untuk dikunjungi sampai anak usia 18 tahun. Baik. Gitu. Ini apakah untuk anak yang ada di luar negeri tadi, Mbak Novi, atau seperti apa? Yang poin ke-11. Yang bersedia sama. menghubungi perwakilan. Oh, sama. Baik, Iya, jadi baik. baik antara anak yang dibawa ke luar negeri Baik. ataupun yang ada di dalam sini akan kita lakukan monitoring sampai usia 18 tahun seperti Baik, itu. baik, siap. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya malah surat pernyataan nomor 1 ini Mbak Novi memberitahukan tentang asal-usul anak angkat dan orang tua. Ini yang dimaksud bisa mungkin lebih dijelaskan begitu ya, dimaksud seperti apa? Jadi begini Mbak, karena kan ini anak angkatnya adalah anak yang memang mungkin ditemukan seperti itu. Nah, jadi calon orang tua angkat wajib untuk memberitahukan tentang asal-usul anak. Jadi jika anak sudah siap secara psikologis, secara mental, nah itu calon orang tua wajib memberitahukan kepada anak tentang asal-usulnya dia gitu. Jadi bukan bilang bahwa kamu adalah anak kandung saya, bukan seperti itu. Gitu. Jadi harus memang wajib untuk memberitahukan itu karena tujuan kita selain kesejahteraan anak juga tidak menghilangkan nasab. Baik, siap. Gitu. Untuk memberitahukan, ini ada batasan usia nggak Mbak Novi, mengingat ini kan ketika anak sudah lengket sekali dengan orang tua angkatnya, kemudian mengetahui fakta-faktanya itu kan juga bukan perkara yang mudah ya. Ini harus dilakukan sejak kapan begitu? Seperti saya tadi bilang bahwa ketika anak sudah cukup mengerti, cukup memahami dan juga siap secara kondisi mental dan psikologisnya. Baik, gitu. siap, Jadi tidak mengikat usia. Baik, gitu. baik. Mungkin Bu Yanti mungkin mau Iya, monggo Bu Rianti. Ini saya juga langsung madeg. Ya ampun, Masya Allah. Ini kan bukan hal yang mudah ya Bu Rianti ya, untuk orang tua angkat khususnya ya, untuk menyampaikan. Betul. Jadi memang dari awal kita sudah jelaskan bahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak boleh menghilangkan nasab. Artinya kalau misalkan calon anak angkatnya ini kita tahu siapa orang tuanya, itu kita wajib memberitahukan. Baik. Wajib memberitahukan agar nantinya anak bisa tahu bahwa sebenarnya dia
nasabnya itu siapa begitu. Karena baik. ini adalah berkaitan dengan hubungan darah, Mbak. Nah, kemudian kalau untuk kapan, itu memang tidak ada batasan usia. Karena yang tahu persis kapan secara mental anak itu siap diberitahu adalah orang tua angkatnya. Sehingga memang harus mempertimbangkan itu agar pada saat orang tua angkat menyampaikan siapa orang tua kandung sebenarnya atau dari mana asal usulnya, anak tidak menjadi bermasalah secara psikologisnya, begitu. Baik, apalagi anak perempuan ya Bu Rianti. Apalagi anak perempuan. Betul. Oleh kan memang di dalam proses adopsi ini, Mbak, di dalam aktenya kalau memang anaknya ada nasab, tetap nasabnya itu akan tercantum di dalam akta. Akta lahirnya. Jadi kecuali kalau anak-anak yang ditemukan tidak jelas orang tuanya, maka di dalam akte lahirnya hanya nama anak. Tetapi kalau ada nasabnya, sepanjang hidupnya nasab itu akan tetap mengikuti di dalam akte lahir. Nah, orang tua angkat itu tidak akan merubah akte, tetapi nanti di baliknya akte itu akan dibuat catatan pinggir oleh Dispenduk. Saya kira begitu yang bisa saya tambahkan. Sangat jelas sekali, cukup jelas yang disampaikan oleh ketiga narasumber kami. Dan sebelum kita lanjutkan ini, Masya Allah masih banyak sekali sebenarnya, tapi kita terima dulu beberapa penanya ya, Bu Rianti, Mbak Novi, Mbak Tia. Ada Via, Ibu Via di Pasuruan, ingin tanya nih Mbak, umur saya sekarang 32 tahun, saya belum menikah dan berniat untuk mengadopsi, bolehkah seseorang yang belum menikah mengadopsi anak? Lantas syarat-syarat apa saja yang perlu disiapkan? Mbak Via, untuk syarat-syaratnya lihat di YouTube ya. Panjang banget. Nanti bisa langsung disimak di RRI Malang Official. Anda bisa cek perbincangan kami ini. Anda bisa tarik ulang untuk mengetahui syarat-syaratnya seperti apa. Tapi Bu Rianti yang perlu dijawab ini usianya 32 tahun, ingin sekali mengadopsi, belum menikah, apa diperbolehkan? Nah, sebagaimana peraturan tadi sudah di awal kita sampaikan bahwa single parent boleh menikah. Artinya karena dia sudah berumur 32 tahun, sementara batasan untuk adopsi itu adalah 30 tahun, maka boleh. Boleh. 30 tahun. Jadi boleh. Monggo Mbak Via. Pasuruan Sidoarjo dekat sekali. Bisa nanti kalau misalnya ingin berkunjung ya. Betul. Kalau misalnya ingin tanya-tanya, sekedar tanya kan enggak apa-apa ya Bu Rianti ya? Boleh sekali. Kami terbuka Mbak. Kami terbuka untuk masyarakat yang mau berkonsultasi kepada kami, baik berkonsultasi secara langsung, berkonsultasi via telepon maupun melalui WA. Kami terbuka sekali. Siap. Dan kita lanjut lagi ini Ibu Rianti, tadi sempat sampaikan dalam alur proses pengangkatan anak itu ada sidang tim pipa. Ini saya sudah kepo dari tadi. Tim pipa ini apa begitu? Baik. Tim pipa ini yang dimaksud adalah tim pertimbangan izin pengangkatan anak, Mbak. Jadi tim ini yang membentuk atau tim ini dibentuk oleh Ibu Gubernur. Nah, siapa anggotanya di dalam tim pipa ini beranggotaan dari Polda, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Agama, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Dinas Kependudukan, kemudian ada LSM-nya juga dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Dinas Sosial dan instansi lain yang terkait dengan untuk pelayanan anak. Jadi memang ada beberapa instansi yang terkait di dalam proses ini yang nantinya membantu Ibu Gubernur dalam hal ini atau didelegasikan ke Dinas Sosial, artinya membantu Kepala Dinas Sosial dalam menentukan kelayakan calon orang tua angkat itu apakah layak diberikan surat izin keputusan pengangkatan anak atau tidak. Nah, tim inilah yang nanti akan membantu mempertimbangkan. Begitu. Ini adalah wujud keseriusan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial ya Bu Rianti ya, untuk mengentaskan anak-anak terlantar. Wujudnya sudah nampak sekali keseriusannya dengan membentuk tim pipa ini ya Bu Rianti ya, dimana anggota-anggotanya udah sangat-sangat ngeri sekali ini. Jadi nggak ada yang bisa coba-coba main-main dengan proses adopsi ini begitu ya Bu Rianti ya. Baik, siap. Lantas untuk amanah yang diberikan kepada tim pipa ini apa saja yang harus dilaksanakan ini? Jadi begini, pada saat
petugas kami atau pekerja sosial kami sudah melakukan tadi kunjungan yang pertama sebelum anak kami serahkan. Kemudian 6 bulan berikutnya, minimal 6 bulan kami berkunjung lagi, kunjungan kedua kan ada hasilnya. Setiap hasil kunjungan itu kami membuat laporan. Nah kemudian pada saat sudah melakukan kunjungan kedua, maka kami akan membuat rekapan dari laporan kami, membuat satu ilustrasi, kami sampaikan kepada tim. Jadi ada rapat seperti sidang begitu. Nanti petugas kami atau pekerja sosial kami akan menyampaikan hasil kunjungan itu, mempresentasikan kepada tim PIPA. Nah, nanti bagaimana tanggapan tim PIPA? Mereka akan menilai apakah dari sisi agama sudah sesuai, bagaimana dari kesehatannya anak, apakah selama dalam asuhan calon orang tua angkatnya anak menjadi semakin baik atau justru sebaliknya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan tim. Kemudian apakah misalkan anak ditemukan, apakah ini benar-benar ditemukan, apakah ada bukti dari laporan kepolisian, apakah ada berita acara kepolisian, itu nanti akan menjadi pertimbangan oleh tim. Nah nanti ini teman-teman di Polda yang akan menjadi akan melihat, sehingga teman-teman yang menjadi tim PIPA ini akan melihat sesuai dengan tupoksi mereka. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang sudah ada tim khusus yang akan menyeleksi. Betul. Setelah tadi seleksi administrasi, lolos, jangan bersenang hati dulu karena ada seleksi selanjutnya ya. Betul. Karena memang dinas sosial benar-benar akan mencarikan pilihan yang terbaik begitu ya Bu Rianti ya, untuk anak-anak asuh yang ada di bawah bimbingan UPT PPSA Balita Sidoarjo. Ini saya sapa dulu di YouTube kita, ruame sekali Bu Rianti, Mbak Tia, Mbak Novi. Saya akan sapa dulu, sudah ada dari akun Retno Ritasari, semangat PPSA Balita mantap. Kemudian dari akun AR Project, semangat ibu dan teman-teman lancar dan sukses. Dari UPT PPSA Sidoarjo, semangat Bunda Yanti, Mama Novi, Mama Tia, semangat. Kemudian dari akun Diah Lili, semangat Bunda Yanti dan rekan-rekan untuk UPT PPSA Balita Sidoarjo, sukses selalu dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi penerima manfaat. Dari akun Siti Aisyah, semangat untuk semuanya, sukses selalu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran kami di YouTube kami RRI Malang Official. Jangan lupa subscribe ya. Komentarnya juga penting ini ya. Ada dari akun Citra Novita, sukses untuk Bunda Yanti dan semuanya, semoga semakin banyak yang mengenal lebih dekat PPSA Balita Sidoarjo. Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi, ini sudah ada kembali yang bergabung di WhatsApp, saya bacakan untuk yang sudah hadir di 081556000915 dari Ibu Lika di Blimbing. Saya mau tanya, bagaimana jadinya jika keluarga kandung bayi ditemukan oleh pihak berwajib atau mengakui bayi tersebut? Selanjutnya akan seperti apa begitu? Baik, jadi begini, pada saat anak ditemukan, Mbak, biasanya kan ada laporan ke pihak kepolisian. Tentunya teman-teman kepolisian akan bekerja. Nah, selama teman-teman kepolisian bekerja, maka anak ini biasanya dibawa ke rumah sakit dulu, untuk mendapatkan pertolongan kesehatan, karena tidak mungkin ada peluang anak itu dalam kondisi yang tidak baik pada saat ditemukan. Nah, di samping itu teman-teman dinas sosial setempat pastinya juga sudah bekerja bersama-sama dengan teman-teman di kepolisian maupun teman-teman dari kesehatan. Nah, manakala kemudian sudah dinyatakan sehat dan kemudian sudah diserahkan oleh teman-teman polisi ke dinas sosial setempat, maka kemudian diserahkan kepada kami. Di dalam perjalanan tentu teman-teman kepolisian masih bekerja, dan kami tidak serta-merta pada saat anak dibawa ke tempat kami langsung kami serahkan. Kami masih memberikan peluang manakala nanti orang tua ditemukan. Jadi anak itu begitu ada di tempat kami, Mbak, kami harus publikasikan dulu minimal 3 kali. Ini artinya kami butuh waktu juga kurang lebih 2-3 bulan untuk publikasi itu. Nah, waktu yang cukup panjang ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kepolisian yang masih bekerja. Manakala orang tua kandung ditemukan, maka akan dilakukan asesmen baik oleh teman-teman di kepolisian maupun teman-teman dari dinas sosial. Bagaimanakah untuk kelanjutan pengasuhan anak ini? Apakah memang mereka tidak ingin mengasuh setelah selanjutnya, atau mereka dan keluarga besarnya ingin mengasuh kembali? Karena tidak menutup kemungkinan, Mbak, bahwa
anak-anak yang diterlantarkan, anak yang dibuang itu diawali karena orang tua hamil nyun sewu nggih, hamil di luar nikah. Baik. Keluarga tidak tahu Ada kalau dalam penolakan. kondisi hamil. Baik. Nah, kemudian karena bingung pada saat melahirkan kemudian dibuang Baik. dengan harapan menghilangkan Jejak. jejak. Tapi pada kenyataannya begitu teman-teman di kepolisian menemukan, pasti keluarga besar akan menjadi tahu dan terbuka. Nah, ini Baik. yang biasanya kemudian sebagian masyarakat meminta akan diasuh kembali oleh keluarga. Baik. Kalau memang itu terjadi, dari hasil asesmen kami memang memungkinkan orang tuanya ingin mengasuh kembali dan keluarga siap memberikan pendampingan pengasuhan, maka bayi akan kami kembalikan kepada orang tua kandungnya. Baik. Tetapi kalau untuk yang mereka pura-pura datang ke kantor kami menyatakan orang tuanya, tentu kami akan memakai cara-cara kami untuk memastikan apakah ini benar orang tuanya atau tidak. Karena Baik. tidak menutup kemungkinan datang orang yang hanya mengaku. Siap, Biasanya kami minta kalau memang dia mengaku ya harus monggo tes DNA. Kami juga bisa saja nanti menghubungi polisi setempat yang dulu pernah menyerahkan anak ini agar nantinya bisa di cross check oleh teman-teman kepolisian. Baik, begitu. Sebegitu luar biasanya perhatian dari UPT PPSA Balita Sidoarjo ini ya. Bahkan ketika bayi ini nanti bertemu dengan keluarga kandungnya, ini masih lebih diprioritaskan begitu ya, walaupun nanti dalam perjalanannya harus ada hal-hal yang seperti dari segi hukum juga harus diselesaikan begitu Bu Yanti. Betul. Baik, siap. Nah, ini ada Sindik Jungkatan. Ini menarik sekali ini. Sindik Jungkatan. Ini apa ini si Jungkatan ini? Monggo mungkin ada yang mau menjelaskan, Mbak Tia atau Mbak Novi silakan. Jadi Sidik Oh, Jungkatan. Sidik Iya, Jungkatan. Sindik. Baik, siap. Siap, monggo silakan Iya. Mbak Novi. Jadi Sidik Jungkatan itu Nggih. adalah inovasi terbaru dari UPT PSA Balita Sidoarjo Baik. yang kepanjangannya adalah Sistem Digital Pengajuan Pengangkatan Anak. Jadi saat ini para calon orang tua angkat yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak bisa melalui aplikasi yang kita bikin, yaitu yang disebut dengan Sidik Jungkatan ini. Siap. Jadi saya diharapkan Sidik Jungkatan ini bisa mencapai ke seluruh pelosok, maksudnya di Jawa Timur, dan juga bisa memudahkan masyarakat yang berada di daerah yang posisinya berjauhan, lokasinya berjauhan dari Sidoarjo. Jadi mereka bisa mengisi aplikasi Sidik Jungkatan untuk mengajukan permohonan yang kemudian akan kita lakukan seleksi. Baik. Jadi ini bisa diakses di mana ini Mbak Novi? Ini bisa diakses bisa bertanya berbentuk dulu. aplikasi kah atau web atau seperti apa? Enggak, jadi bentuknya adalah seperti formulir online. Baik. Formulir online, tapi sebelum untuk mengakses ini kami harapkan bahwa para yang maksudnya calon para orang tua tadi ya, angkat tadi menghubungi ke nomor WhatsApp kita dulu. Siap. Iya. Di Jadi, spill Mbak Novi nomornya. Jadi nomor WA kita adalah di nomor 081 249 Siap. 128 001. Sudah saya catat. Iya. Baik. Di nomor ini chat dulu ke WhatsApp. Chat dulu ke WhatsApp, Baik. lalu akan kita kita jelaskan dahulu bagaimana persyaratannya, bagaimana, lalu teknisnya ya? bagaimana, baru akan kita berikan untuk yang pengisian form online ini. Baik, siap. Semakin memudahkan ya, artinya bisa diakses oleh masyarakat seluruh Jawa Timur ya. Betul. Baik, tapi tetap seleksinya ketat. Iya, betul. Tujuan dari Sidik Jungkatan ini? Iya, jadi tujuannya seperti yang saya bilang tadi, kita ingin mencapai di Jawa Timur. Jadi calon orang tua angkat yang berada di daerah itu bisa melakukan akses mengisi formulir online ini melalui chat WhatsApp dulu. Dan mereka tidak perlu datang ke UPT. Jadi jika mereka ingin menanyakan seperti saya sudah mengisi di bulan Januari misalkan seperti itu, saya prosesnya sudah sampai mana ini, seperti itu bisa ditanyakan. Jadi kita ingin lebih dekat dengan masyarakat, lebih interaktif gitu. Baik.
Iya. Baik, agar lebih dikenal juga, Iya, begitu ya Mbak betul. Novia, siap. Jadi di sini Anda bisa menghubungi nomor 081 249 128 001 untuk bertanya segala informasi. Untuk media sosialnya yang bisa diakses? Ada Instagram kita, Baik. Instagram UPT di ppsabalita.dinsosjatim. Baik, baik, siap, siap. Kemudian ini dari perjalanan UPT PPSA Balita Sidoarjo, ini seperti apa permohonan adopsi yang sudah dilaksanakan? Jadi untuk yang permohonan adopsi yang sudah kami laksanakan, kita sudah berdiri sejak tahun 2009 ya Mbak. Baik. Jadi mulai tahun 2021, 2022, 2023 itu kita dapatkan data seperti ini. Jadi 2021 yang bertanya tentang informasi adopsi di seluruh Jawa Timur adalah 299. Baik. Iya, lalu untuk pemohon adopsinya ada 176. Baik. Di tahun 2021 saja. Lalu di tahun 2022 yang bertanya informasi adopsi ada 533. Yang mengajukan permohonan ada 199. Wow. Di tahun 2023 di bulan Januari sampai bulan Juli itu yang bertanya informasi adopsi ada 401. Masya Allah. Dengan kita buka yang itu tadi interaktif kita Nggih. WhatsApp, kita baru buka di bulan Sidik Jungkatan tadi ya. di Sidik Jungkatan di bulan Mei. Tapi antusiasme masyarakat untuk bertanya tentang informasi adopsi dan lain sebagainya itu sangat tinggi gitu. Jadi sampai 401 sampai Januari sampai Juli aja. Lalu Baik. untuk yang melakukan permohonan adopsi saat ini masih sebanyak 69. Baik, baik, siap, luar biasa sekali. Ini wujud Maaf 96. 96, baik, siap. Ini udah nampak sekali wujud dari keikutsertaan masyarakat ya dalam bersama-sama membantu mengentaskan dan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui adopsi di UPT PPSA Balita Sidoarjo. Dari tabel yang ada ini sudah cukup nampak sekali masyarakat kita ternyata tidak hanya tinggal diam tapi juga ikut aktif begitu. Ada tambahan Bu Rianti yang ingin disampaikan? Jadi memang begini Mbak, lembaga kita ini sangat terbuka untuk masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang ingin melakukan proses adopsi. Kalau kita akumulasi dengan permohonan yang dari luar Jawa Timur itu juga semakin banyak. Baik. Karena memang ada beberapa masyarakat yang di luar Jawa Timur setelah melihat dari Instagram kita, itu mereka antusias ingin berpartisipasi mengadopsi anak-anak kita, tetapi bagi kami yang kami utamakan adalah masyarakat Jawa Timur. Jadi kami lebih mengutamakan masyarakat Jawa Timur dulu, baru karena memang layanan kami adalah untuk masyarakat Jawa Timur, saya kira begitu. Coverage areanya ya, Bu betul, Yanti ya, baik betul. siap. Saya kembali bacakan satu WhatsApp di penghujung acara ini dari Ibu Laili. Saya ingin bertanya tentang adopsi anak, bolehkah hanya berdasarkan perjanjian bermaterai? Ini sepertinya biasa ditemukan di masyarakat kita tanpa melalui UPT begitu Ibu. Ini bisa mungkin sebagai bentuk sosialisasi juga agar masyarakat kita kemudian tidak sembarangan adopsi anak, betul. kadang buat mancing, biar betul. bisa cepat hamil gitu itu. Bu Rianti monggo. Ya, baik. Jadi begini, di awal sudah kita sampaikan bahwa adopsi itu adalah ada beberapa macam, di antaranya ada adopsi penyerahan langsung. Nah, adopsi penyerahan langsung itu adalah adopsi di mana orang tua kandung menyerahkan secara langsung calon anak angkatnya kepada calon orang tua angkat. Baik, baik. Tapi perlu diketahui bahwa proses penyerahan langsung ini diharuskan di awal anak sudah diuruskan dulu akte lahirnya agar nasabnya tidak hilang. Kemudian dilakukan berita acara serah terima dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat dengan diketahui oleh keluarganya. Jadi memang pernyataan itu bermaterai, baik itu dari pihak yang menyerahkan, kemudian di lembar kedua dari pihak yang menerima, dan masing-masing pihak itu membawa 2 orang saksi. Nah, kemudian berita acara penyerahan itu, surat perjanjian penyerahan itu diketahui oleh RT, RW, kepala desa setempat.
Baik. Nah, setelah ada surat itu Mbak, itu tetap harus kemudian dilakukan pemenuhan administrasi adopsi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tia. Jadi Siap. prosesnya tetap sama. Kemudian baru nanti ada kunjungan dari petugas juga. Nah, hanya saja untuk proses adopsi penyerahan langsung ini nanti yang akan mengolah, yang akan melaksanakan proses administrasinya adalah teman-teman dari Dinas Sosial Provinsi langsung. Baik. Begitu. Prosesnya seperti apa, Bu Laili? Jangan lupa tarik lagi ya, di-review lagi chat kita, perbincangan kami di RRI Malang Official. Sebenarnya ada masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan, sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Bu Rianti, Mbak Novi, Mbak Tia, terima kasih sekali sudah rawuh langsung ke RRI Malang untuk membagikan informasi yang sangat penting ini kepada pendengar kami, kepada masyarakat Malang Raya. Sehat selalu untuk Bu Rianti, Mbak Tia, Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih juga kami Sami-sami. sudah diberikan wadah untuk kami share program ini ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang ini masyarakat menjadi lebih tahu agar nanti tidak lagi ada adopsi secara ilegal. Betul. Gitu. Karena bagaimanapun juga adopsi secara ilegal ini sangat merugikan masa depan anak dan juga tidak melindungi anak maupun orang tua barunya. Saya kira itu. Baik. Terima kasih sekali pesan terakhirnya tadi penutupnya Bu Rianti sangat penting sekali, harus di underline dan di bold ini untuk masyarakat kita semua. Sehat selalu ibu-ibu bertiga. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk Info Prima. Pastikan Anda selalu bersama kami.